Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahur rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyraful anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Pusdai Jawa Barat beserta seluruh Dewan Takmir yang berbahagia, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Pusdai Jawa Barat beserta jajaran pengurus, yang saya hormati Ketua dan Panitia Penyelenggara Kajian Duha Masjid Pusdai yang berbahagia, yang saya cintai ayahanda dan bunda yang hari ini hadir di Baitullah, di rumah Allah, di masjid yang sama-sama kita cintai sebagai aset provinsi, namun menjadi media silaturahim kita dalam rangka mengikhtiarkan diri kita di hadapan Allah menjadi hamba yang terus memacu untuk lebih baik. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita patut bersyukur dan wajib mengucapkan alhamdulillah, di mana pada hari Ahad tanggal 27 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1447 Hijriah, Allah telah mengizinkan kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan mengoptimalkan waktu umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan mengisi hal-hal yang lebih baik. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, langkah kita, niat kita dari rumah masing-masing atau tempat awal tujuan tadi menuju masjid ini seraya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari sini semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan apa yang menjadi tantangan kehidupan, dan apapun temanya semoga Allah yang akan mengurai masalahnya. Amin, Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah curahkan kepada seorang insan menjadi hamba pilihan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibu safa'ah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Ahinda fillah, Bapak dan Ibu, sambil kita bersama-sama memanfaatkan waktu kita yang insya Allah sampai pukul 11 kurang lebih, kita akan berdoa dengan mengucapkan beberapa surah yang akan kita pandu. Izinkan saya kesempatan kali ini, saya Nerna ya dari hati ingin memandu pembacaan doa di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu dan Bapak telah melakukan doa-doa terbaik dengan zikir pagi, dan hari ini kita melanjutkan iktikaf kita di masjid yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin saniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wazwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila jamil ahli kubur min amatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bari wa nususan ila aba'ana wa ummatin wa jatin wa jadatina wa
khususan min ahli man hadara fi hadal masjidi. Silahkan Bapak Ibu yang terbiasa mengirimkan doa untuk para arwah keluarga yang kita cintai telah wafat terlebih dahulu, silahkan sebut satu persatu yang saya dan kita ingat. Wa ila ruhi Bapak Sari, Ibu Tewi, Ibu Ana, Ibu Bapak Murah, wa ila ruhi Kang Asmui wa ila ruhi asati wa asatita. Sebutkan guru-guru kita yang telah wafat terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Wa ila ruhi Bapak Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Bapak Ibunda Hajah Tuti Alawiyah, Ibunda Hajah Suryadi Tahir, Kiai Haji Abun Bunyamin antar gedang Kiai Haji Hair Afandi, yang bersami Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsil bil ma'i wasajji wal baradi minhum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah liqadaina wali hajatina wali azwaji. Sebutkan nama pasangan kita yang masih tercatat secara hukum agama maupun negara menjadi pasangan kita, suami atau istri. Sebutkan nama lengkapnya dengan nama ayahanda kandungnya. Bapak Haji Muharram. Wal auladi, sebutkan anak-anak kandung kita, sebutkan namanya dengan lengkap. Alisanul Fidal Nabilah Fatihah Manim. Menantu-menantu kita Muhammad Afif Amarullah. Wali akhi, sebutkan saudara kandung kita yang satu ayah satu ibu. Tuhan Sukirna yang satu ayah saja, sebutkan namanya yang masih hidup bersama kita, atau saudara yang seibu saja, sebutkan namanya. Berikutnya kita sebutkan nama tetangga kita yang berada persis di depan rumah kita, sebutkan nama dan pasangannya. Bapak Maulana dengan Ibu Barli. Sebutkan nama tetangga kita yang berada di sebelah kanan dari rumah kita, Bapak Adi dengan Ibu Afi. Sebutkan nama tetangga kita yang berada di sebelah kiri dari rumah kita, Bapak Faiz dengan Ibu Rata. Sebutkan nama tetangga yang berada di belakang rumah kita yang persis berada dengan dapur area belakang kita, Bapak Mukti dengan Ibu Liqadaina wali hajatina. Mudahkanlah mereka, sehatkanlah mereka, mudahkanlah dalam segala urusannya, bahagiakanlah mereka ya Allah. Mudah-mudahan kami bersama berada dalam ridhamu. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kami bacakan bersama di rumah-Mu ya Rob. Mudah-mudahan kami berdoa semua dipanjangkan umur, ditetapkan ibadah dan penuh dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan kelak jika diwafatkan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ibu-ibu damang sadaya Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Well, ya kan? Bapak damang ya Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun ka tim dokumentasi, kepada AA dan para seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah berada di tanggal 2 bulan Safar ya Bu. Di tahun baru kita sudah terlewati 1 bulan. Kita sudah masuk di bulan Safar. Mudah-mudahan kita di bulan Safar sampai nanti ketemu lagi bulan Muharram di tahun depan masih panjang umur ya Bu.
Alhamdulillah, amin. Baik, kita akan langsung izinkan saya Nirnaya Daryati. Tugas saya secara kenegaraan itu berada di Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Unit kerjanya di KUA Kecamatan Sukajadi. Alhamdulillah teman-teman saya hadir dari Majelis Taklim Konversi Diniyah Sukajadi. Alhamdulillah ada Bu Neng, Bu Nani dan semuanya. Alhamdulillah dari kajian Yayasan Abu Seno pun hadir, dan yang lain-lainnya juga dari MT Pusdai ya Bu, Masya Allah, yang kelas khusus ya, kelas apa namanya, Halakoh. Alhamdulillah, yang itu rutin sudah berapa tadi dikatakan ya Bu? Baru 2 tahun. Alhamdulillah. Ini inisiatornya siapa dulu Bu? Ustadz Hasan. Alhamdulillah. Kalau dulu saya mengisi itu di lantai 2 di kajian ya, itu ada berapa kali ya waktu itu? Itu udah nggak ada ya? Saya pernah ngisi 2 kali di ruang Pusdai yang lantai 2, terus di ruang Serbaguna apa namanya, multimedia 1 kali, di sini waktu acara kajian Majelis Taklim 1 kali. Oke. Ya insya Allah Pusdai mah udah bukan hal yang asing bagi kita, karena sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bandung. Alhamdulillah saya tugas di Bandung sudah kurang lebih 17 tahun. Sebelumnya saya tugas di Provinsi DKI Jakarta di Kementerian Agama Provinsi DKI. Sudah 17 tahun di Bandung. Alhamdulillah betah Bu, Masya Allah ya, luar biasa. Ari kawit mati Ciamis Bapak Ibu, sambil nepangkan bilih engke pendak di pasar Ciaur Gelis, pendak di pasar Cicahem, da ari saung madi di Panyandaan di Cimenyan. Alhamdulillah saung ya pani isan di ditu ya Bu. Ari interaksi mah insyaallah di Kota Bandung dan sekitarnya. Kalaupun di flyer saya sebagai ketua HIPAP, kemarin ada yang bertanya, naon cenah HIPAP teh Himpunan Penyuluh Agama Perempuan. Jadi penyuluh perempuan itu memiliki komunitas khusus kanggo akhwat, khusus kanggo perempuan. Karena kalau yang di dalamnya ada penyuluh agama laki-laki, itu namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, tapi khusus untuk perempuan namanya HIPAP. Itu secara organisasi. Kemudian saya waktu itu di sini karena kita berada di KKMT. Jadi yang namanya MTKD, KKMT, kemudian BKMM, kemudian beberapa komunitas, dan saya di periodenya Pak Ibu Ina Wiyandini Inakukis itu menjadi pengurus Majelis Taklim di Pusdai bersama Umi ya, alhamdulillah. Kemudian periode sekarang oleh teman-teman kami Ibu Nani, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau juga sahabat kami di Pokja MT Provinsi Jawa Barat di Kanwil. Jadi nya eta-eta keneh kita teh berputar di seputaran ini ya Bapak Ibu ya, Masya Allah ya. Intinya mah seperti itu. Saya panggil saja Ibu Nirna. Upami bade pendak konsultasi terkait tentang perkawinan yang saat ini menjadikan fokus Kementerian Agama dengan Menteri Dalam Negeri tentang gas pencatatan nikah, gerakan sadar pencatatan nikah. Karena dari penelitian ada 3,36 juta penduduk Indonesia nikahnya belum tercatat. Jadi Menteri Dalam Negeri dengan Pak Menteri Agama membuat regulasi dengan mengeluarkan surat edaran untuk gerakan sadar pencatatan nikah. Nikah tetapi tidak tercatat, nikah na atos tapi tidak tercatat, berarti terindikasi tidak memiliki buku akta nikah. Nah, kemarin kita duduk bareng, berdiskusi bareng, musyawarah bareng di Kementerian Agama Kota Bandung yang dihadiri oleh Kadisduk Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan, Pak Kementerian Agama, dan kemudian dari Pengadilan Agama. Karena begitu banyak jumlah yang di Kota Bandung, saya lupa kemarin Pak Kadis menyampaikan bahwa memang betul terintegrasi di Dinas Kependudukan banyak warga yang menikah tapi nikahnya tidak tercatat, bahkan sudah memiliki anak, sehingga ini
Ini yang menjadi kekhawatiran, hak-hak anak atau hak-hak perempuan tidak teradvokasi jika suatu ketika ada permasalahan yang berdampak secara hukum. Untuk itu gerakan sadar pencatatan nikah ini harus kita gaungkan, bukan saya sebagai orang Kementerian Agama atau orang KUA, tapi kita sebagai warga masyarakat, Bapak Ibu sebagai ketua DKM, pengurus Majelis Taklim, kader PKK, itu memiliki tugas dan kewajiban. Bisi ada anggota keluarga yang belum memiliki buku akad nikah, sok pawartos ke kepala KUA. Nanti apa kendalanya, bisa diurai masalahnya. Jadi jangan diem-diem bae ya Bapak Ibu. Tekenging naunya diem-diem bae teh bahasa tekenging cicing wae nya gitu nya. Mangga kan itu kalau kita pengurus RT itu kelihatan tuh di keterangan nikah tidak tercatat di kartu keluarga terutama. Laporkan ke kepala KUA. Jadi nanti supaya Pak KUA dan kami, jajaran kami itu nanti akan menganalisa di mana sih mengapa dia pernikahannya tidak tercatat. Oh, nikah siri. Mengapa nikah siri? Karena waktu nikah mungkin suaminya belum memiliki buku atau akta dari pengadilan, atau sebaliknya istrinya waktu dipertikah belum memiliki akta cerai jandanya dari pengadilan agama. Ada solusi. Jadi makanya kemarin Ketua Pengadilan Agama, Kementerian Agama sebagai yang memiliki unit kerja di KUA, kemudian Kepala Dinas Kependudukan, karena apa, data warga Bandung itu ada di dinas. Dan yang mengetahui ini memiliki data tidak tercatat atau enggak, itu kan dari warga masyarakat langsung. Apalagi dengan sekarang proses salaman Bu, dengan aplikasi salaman, jadi satu genggaman masalah bisa diselesaikan. Di sisi lain menguntungkan masyarakat, layanan semakin cepat, tapi sisi lain RT sendiri kehilangan data, karena tanpa ada pengantar RT RW sekarang orang sudah bisa mengurus kakak, mengurus kartu keluarga, sehingga bingung data warga mana saya ya, kapan datang, kapan pergi, kapan pindah, kapan nggak tahu. Sisi lain memudahkan, tapi sisi lain ya memang ada-ada saja ya kebijakan itu, apalagi link aplikasi itu ada positif dan ada negatif. Kayak sekarang kalau orang daftar ke pengadilan agama, kemudian nanti keluar akta cerainya, itu bisa diunduh di link pengadilan agama, satu kali unduh. Tapi kan ada kekhawatiran akta cerai diunduh kumaha lamun misalnya bisa ngunduh 5 kali, berarti bisa dipakai untuk 5 kali nikah, kan begitu. Ini memang terjadi dilematis. Sisi lain kita mempercepat dan mempermudah layanan agar orang membutuhkan akta cerai segera dan bisa diunduh dan bisa diprint secara mandiri. Tapi sisi lain itu menimbulkan keresahan. Karena apa? Duh, gimana ya? Meskipun kemarin ketika ada pertanyaan itu Pak Pengadilan Agama menjawab bahwa hanya bisa diunduh 1 kali Bu Nirna dan hanya menggunakan akun pribadi. Tapi yang namanya IT di atas langit masih ada aja ya. Jangankan begitu, sekarang pinjaman online saja sudah menjadi hal yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Data yang terakhir saya update ya Ibu terkait tentang utang piutang untuk Jawa Barat saja, itu data yang terakhir, takut salah, mudah-mudahan ini saya tadi nyontek sedikit, per 2 Juli 2024 di Jawa Barat itu sudah ada 15.600 kasus yang terlaporkan ke Satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Nah itu rentenir dan Bang Emok. Ini kan iya kan ketika tadi pagi saya chat dengan Pak Kepala Satgas Rentenir, memang waktu kita masih bisa bersinergi dengan Basnas Kota Bandung, kita bisa mengadvokasi orang-orang yang terlilit dengan piutang online, terutama yang aktivitas keuangan ilegal. Nah ini bagaimana sekarang kita memandang judulnya ini kan hutang dan kiat dari gimana kita keluar dari jeratan itu. Ibu kejerat enak nggak Bu? Nggak enak ya Bu, kita rambut aja pajejet nggak enak ya Bu, itu kan jelimet gitu loh. Kita rambutnya panjang, mau diurai aja itu butuh sisirnya yang tepat, posisi kelembaban rambutnya juga harus tepat.
cepat, apalagi ini lilitan utang. Nah, makanya di dalam flyer itu hutang dan kiat membebaskan diri dari jeratannya. Hutang itu apa sih, Bu? Hutang itu saya ambil salah satu literatur dari Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hutang itu uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Itu yang sederhananya seperti itu. Nah, mengapa sih orang hutang? Latar belakang masalahnya pasti ada kebutuhan. Saya ambil dari jurnalnya, dari salah satu jurnal, lupa nanti saya akan ambil. Yang kedua, untuk menutupi kekurangan, dari jurnalnya Bapak Adiana. Jadi diambil dari jurnal UIN dari Bapak Adiana. Nah, ini hutang itu satu kebutuhan hidup, yang kedua nutupin kekurangan. Sekarang ketika kita hidup, ini pasti butuh untuk modal hidup. Salah satunya adalah uang. Kemudian uang mah ada, tapi tidak cukup. Sehingga mau nggak mau, tadi kata Ustadz Hasan, mau nggak mau, karena memang darurat, memang benar-benar butuh, otomatis kita berhutang, kan gitu. Maka kita lihat di sini, gimana sih hutang itu hukumnya, ya kan? Sebelum kita bicara tentang hukumnya, dalam bidang hukum Islam itu kan ada yang disebut hablum minallah, ada hablum minanas. Hablum minallah, utang kepada Allah apa? Contoh utang saum, utang nazar, utang janji kepada Allah, utang sholat bisa jadi, ya kan? Kalau sekarang kita berbicara yang kita kajian pada hari ini adalah hablum minanas, relate antar manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan lembaga lain. Maka disebutlah hablum minanas. Adanya di mana? Karena ini dalam konteks bidang hukum agama Islam itu, hablum minallah itu mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik. Allah juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusianya yang disebut muamalah. Contohnya tadi, menikah tidak tercatat, ini dalam kategori urusan muamalah. Karena apa? Ada manusianya di dalamnya. Kenapa nikah? Berarti ada suami dan istri, lalu ada anak. Loh, kok tidak tercatat? Ini bagiannya muamalah. Maka pemerintahan mengintervensi untung di Indonesia. Sampai saat ini Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu masih tetap dipertahankan, masih tetap menjadi sebuah rujukan, masih menjadi sebuah pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara tentang perkawinan, perceraian, hadonah, kewarisan, wakaf, semua ada di situ. Maka fungsi KUA bukan hanya mencatatkan pernikahan saja, tetapi mengedukasi, memfasilitasi bagaimana ketika orang menjalani pernikahan ada tantangan tentang menghadapi kesulitan ekonomi yang berdampak terhadap pertengkaran terus-menerus, tentang pertengkaran bagaimana suami tidak bisa mencari nafkah, ada tuntutan istri yang tidak bisa terpenuhi, ada tuntutan dari anak yang ingin mengakses pendidikan tapi ayah dan ibu tidak memberdayakan dan tidak berdaya untuk banyak hal. Maka ketika ketahanan ekonomi ini ada tantangan di rumah sampai ke tahap yang paling rendah, ini akan berdampak terhadap ketahanan keluarga. Yang ini menjadikan program dari PKK Kota Bandung yang bersinergi dengan Pemkot Bandung, karena saya aktif di kegiatan PKK, pengurus PKK, maka ini beririsan. Materi saya tidak khusus kepada sini, tapi ini beririsan supaya apa? Kita sadar diri bahwa kita hidup di Kota Bandung, kita hidup di Provinsi Jawa Barat, yang faktanya ada di tengah-tengah kita. Terbayang 15.600 sekian kasus yang dilaporkan ke Satgas, itu yang melapor. Yang tidak terlaporkan dan tidak melapor itu semakin banyak. Dan rata-rata dari berdasarkan usia 6.300-nya itu usia 26 dan 35 tahun yang terjerat terhadap piutang, terhadap pinjol
ojol dan rentenir. Ini fakta ada di tengah-tengah kita. 3.400 lebih itu usia 17 tahun, berarti baru SMA kelas 2 sampai usia 25 tahun lulus S1. Maka tidak sedikit ada orang tua yang datang ke BP4, karena saya di BP4 sebagai konselor itu nangis-nangis. Gimana Bu Nirna? Saya teh bingung. Saya mana tara biasa utang piutang nari budak abi. Utang nate 7 aplikasi. Nu iya ditutup, iya datang. Iya ditutup, iya muncul. Nepikeun ka singkat carios ibu-ibu imah anu tadina asetna 2 kantung hiji. Kendaraan mobil hiji-hijina kagungan bapakna dilepas alias diical. Motor nu tadina hiji sewa pala puterana kantung hiji, bahkan hari ini terupdate teu kagungan motor-motor acan. Sawah anu di Bale Endah sareng soreang tatabungan kanggo pensiunan Ibu Rahmana tos ka ical. Karena apa? Nutupin aplikasi yang ditutupin muncul deui, ditutupin datang deui, terus seperti itu. Itu yang disebut makanya ini hubungannya hablum minan nas, hubungan antar manusia diatur oleh Islam sedemikian rupa. Kemarin banget sore didatangi oleh salah satu agama lintas iman, ingin berpindah ke Islam. Pertanyaannya, Bu, saya itu tertarik dengan Islam, doakan semoga saya bisa masuk Islam. Kemarin persis jam 2 sampai jam 3 menjelang asar di daerah Kecamatan Padasuka, di mana Cibening Kidul. Apa yang membuat Anda tertarik terhadap Islam? Ya Bu, sebelum saya menghadap ke Ibu, saya sudah beberapa ikuti kajian di beberapa masjid yang ada di KBB maupun ada di Kota Bandung. Saya belum bersyahadat, tapi saya kemudian mengeksplorasi, mencari jati diri. Mengapa? Ada apa dengan Islam? Ternyata ketertarikannya, singkat cerita, di Islam begitu unik, begitu lengkap aturan tentang kehidupan antar manusia, sampai hak-hak istri pun, karena perempuannya, hak-hak istri pun di Al-Quran itu dirunut sedemikian rupa. Apa kewajibannya, apa perdosaan yang berpotensi bagi perempuan, kemudian apa konsekuensi jika tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya perempuan. Emang di kitab dirimu tidak? Kebetulan dia agama Buddha dari Bali, asli Bali, tidak ada nenek moyangnya yang muslim, baru generasi itu. Dia hafal Al-Fatihah. Kronologisnya, ketika dia mendapati kehidupan rumah tangganya sangat tragis karena peristiwa suaminya, terus kemudian masuk rumah sakit dan kritis, si ibu tersebut di ruang ICU, bapaknya punya teman namanya Pak Haji, nggak usah saya sebutkan. Pak Haji datang ke ruang ICU, kata dokter, Pak boleh berdoa tapi tidak boleh bersuara. Di rumah sakit di Bali, Bapak boleh berdoa tapi tidak boleh bersuara. Ini ruang ICU, kondisinya sudah kritis. Yang terdengar oleh ibu tersebut adalah Al-Fatihah. Pada saya itu nggak ngerti, tapi hafal banget. Kondisinya koma, tapi Pak Ustadz tersebut, Pak Haji tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi di dalam hati. Mengapa terconnecting kepada orang yang di ICU? Ini fungsinya ibu. Ketika ada keluarga kerabat kita di ICU, itu jangan berhenti untuk membacakan doa meskipun terhalang oleh kaca, terhalang tidak boleh masuk, karena yang boleh masuk hanya perawat dan dokter. Tapi ternyata kalau Allah sudah izinkan, itu masuk ke alam bawah sadarnya si pasien. Bapak Ibu, jadi kita percaya bahwa ruh dengan ruh itu dapat berkomunikasi. Maka ketika tadi saya membacakan doa untuk almarhum nenek dan kakek saya, kemudian untuk guru-guru saya berharap kepada Allah, ya Allah, sampaikan komunikasi santrinya dengan gurunya, sampaikan komunikasi cucunya dengan neneknya, sampaikan komunikasi buyut dengan cicitnya, seperti itu. Karena apa? Harapan kita secara ilmiah nggak bisa dilogikakan. Masa agamanya bukan Islam, dia kondisinya di ICU, koma dan dinyatakan kritis, keluarga pun tidak boleh masuk. Yang boleh masuk pada
5-10 menit oleh penjaganya, tapi berdoa tidak boleh menggunakan ada suara apapun. Akhirnya Pak Haji menggunakan membaca Al-Fatihah di dalam hati, dan itu terdengar jelas oleh pasien sampai ketika siuman dinyatakan bahwa sudah bisa ke ruang rawat inap biasa, itu Al-Fatihah terngiang-ngiang. Baru tahu kalau itu bacaan Al-Fatihah itu 4 tahun yang lalu, persis 2021 pas suaminya meninggal. Begitu. Kemarin cerita, saya bilang, coba Anda bacakan surat Al-Fatihah, hafal. Itu Bu. Ya. Kok jadi ke situ ya? Ini kemana ya? Ya, Bu. Ini contoh bahwa ketika kita berbicara hukum yang berlaku antar kita dengan manusia, itu banyak hal. Jual beli, pinjam meminjam, utang mempiutangi, kayak tadi menikah, nikah sah atau nikah siri, ya kan? Atau nikah poligami berizin atau poligami tak berizin. Padahal semuanya bisa diadvokasi, bisa dilakukan. Cuma kayak misalnya gini, sadar nikah poligami tercatat itu susah. Tidak semua pasangan itu bisa melakukan pendaftaran izin poligaminya ke pengadilan agama. Apalagi poligami berisiko banyak hal, banyak pihak. Ini yang mencatatkan pencatatan nikah karena nikah siri bertahun-tahun, karena alasan takut, karena alasan malu, karena alasan takut nanti jadi malah jadi aib. Tapi kan di dinas kependudukan tercatat. Dan tos nikah secara agama, maka mana buku akta nikah? Kan seperti itu. Mari kita sama-sama gaungkan program ini. Yang berikutnya, kalau berbicara tentang hutang, itu hukumnya apa sih? Saya ambil dari salah satu pendapat. Untuk yang meminjam, hukumnya boleh atau mubah. Untuk yang meminjamkan, sunnah. Ya, nih kan. Yang meminjamkan hukumnya sunnah. Yang meminjam hukumnya boleh. Sunnah itu artinya dianjurkan. Misalnya gini, kita sebagai orang yang bertetanggaan dengan tetangga sebelah, depan rumah atau kanan rumah atau kiri rumah atau belakang rumah. Budaya saya sebelum ngaji selalu saya sebut nama tetangga saya yang paling depan rumah saya. Ketika saya buka pintu, kelihatanlah rumah bapak dan ibu tersebut. Maka itu selalu yang menjadikan saya sebut dalam doa sebelum taklim apapun kegiatannya. Sebelah kanan rumah, sebelah kiri dari rumah dan belakang rumah. Kenapa? Itu adalah tetangga yang paling dekat. Mau itu musim non musim, itu adalah tetangga yang paling dekat dan tetangga yang paling pertama dan utama mendapatkan penghormatan dari kita sebagai tetangganya. Falyukrim jarah, artinya memuliakan tetangga. Kalau kita pulang dari sini beli apa Bu? Ikan bakar goreng di Alasdan, terus kemudian belinya 2, ini di bagian tetangga nggak bisa, maka utamakan yang mana? Yang di depan. Saya mau berbagi sama tetangga yang di depan, karena yang di depan itu yang paling sering kita kelihatan buka tutup pintu kita. Baru kalau masih ada yang paling kanan rumah kita, entah itu ada temboknya langsung semacam klaster atau ada terpisah terhalang oleh pemisah dari rumah real estate. Terus kemudian yang kiri, baru yang belakang. Itu adalah orang yang nomor 1, aset kita yang pertama dimanapun kita berada. Ini Islam seperti itu. Kalau misalnya kembali ke konteks utang, entah itu tetangga jauh, entah tetangga dekat, entah sahabat jauh, entah sahabat dekat. Kemudian, Bu, Pak, saya ini betul-betul sangat perlu, malu, izin mah izin, tapi abi terperiuk pisan pada ke dokter, nggak seberapa Bu, minjemnya 25.000 buat ongkos dari Cimenyan ke Jati Handap, ya kan? Kita sebagai tetangga tahu nggak mungkin ibu tersebut bakal bisa ngembaliin uang 25.000. Bagi kita mungkin 25.000 cetek, tapi bisa jadi bagi seseorang tersebut atau siapapun 25.000 besar. Karena tadi kita
sudah tahu bahwa kemungkinan nggak mungkin ia akan mengembalikan, sehari-hari pun ia sangat sulit, ia ingin berobat ke puskesmas, pada suka dengan meminjam uang 25.000, maka apa yang kita lakukan? Bisa jadi kita mungkin ya udah nggak apa-apa, nanti dikembalikannya bulan depan ya Bu. Ada yang mungkin seperti itu, oke. Atau dikembalikan setelah ibu nanti sudah punya uang. Atau yang ketiga, sudah lah Bu, nggak usah dikembalikan, saya berniat sedekah sama bapak dan ibu. Banyak opsi. Karena apa? Sifatnya utang piutang itu ta'awun, tolong menolong. Masuk ke kategori tolong menolong, ta'awun. Jadi kalau kita mau menolong dengan meminjamkan, itu juga menolong. Terus meminjamkan tapi nanti ada batas waktu sesuai dengan kemampuannya, juga tolong menolong. Nggak usah dipinjam, pakai aja Bu, saya udah ikhlas sedekahin, itu juga tolong menolong. Kebaikannya kemana Bu kembalinya? Ke kita, ke diri sendiri. Yang tidak dibolehkan kalau sudah ada utang piutang ditambahin nilainya. Ini yang menjadikan pengharaman. Kita sepakat bahwa hutang yang ada embel-embelnya penambahan dari uang pokok pinjaman yang disebut dengan riba. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu pinjol itu tidak memenuhi syarat rukun sahnya akad utang piutang, otomatis hindari, jangan kita lakukan. Waktunya tinggal 30 menit ya. Saya akan salah satu bacakan surah Al-Baqarah. Saya ambil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 282. Dasar hukum hutang piutang. Saya ulang lagi. Sunnah bagi yang dipinjemin atau yang meminjamkan, boleh bagi yang minjem atau bagi yang utang. Bagi yang utang hukumnya boleh. Bagi yang memberikan utangeun sunnah. Saya ambil dalil Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang ila ajalim musamma faktubuh, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Nah ini kan, menuliskannya. Kalaupun utangnya tadi 25.000, tuliskan, ngadamel oret-oretan hitam di atas putih. 25.000 itu sensitif kata Ustaz. Ini uang, ini hubungannya antar manusia. Setiap orang beda-beda cara mempersepsi uang 25.000. Bagi yang dipinjami adalah uangnya memang 25.000-nya, tapi melihat tetangga karena ingin ke bawah, ingin ngojek, ingin berobat, maka diberikanlah padahal ia juga butuh. Tapi kita tinggal pilih mau yang mana pilihan kita. Oke, tidak sampai di situ. Wastashidu syahidaini. Ketika ada utang piutang harus ada saksi 2 orang, ya kan? Wastashidu syahidaini mirrijalikum, dari 2 orang laki-laki. Nih kalau ibu-ibu mau pinjam ke tetangga, ke teman, ke saudara, ke kerabat, ajak 2 orang laki-laki itu. Bisa suami, bisa adik yang laki-laki dari kita, atau bisa teman laki-laki, atau dari sahabat kita yang laki-laki. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Kita mau sok dianggap sepele, minjemlah 100.000, udah we. Terus, cuk, mana cuk 100.000 teh kecan aya, ya kan? Cuk, yuk gus manggu sabulan, nya kada can aya. Terus nu nagih teh bosen, karena ditagih 5 kali, 7 kali. Yang saya udah bilang kemarin, saya teh belum ada, udah ada juga dikembaliin. Mulai lada bahasanya rada tak enakeun. Atau gimana atuh aja? Ya entar lah. Udah saya ke rumah, saya tambahin lah 50.000. Udah mulai lagi iblis masuk, ya kan? Jadi inilah yang disebut bahwa utang piutang itu awalnya dibolehkan,
makanya silakan. Tapi hati-hati. Ketika dibolehkan bisa jadi pada akhirnya diharamkan. Karena tadi bisa jadi itu tidak membayar karena memang tidak niat. Padahal sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Dan ini hutang, semua pahala, semua kesalahan akan diampuni kecuali dosa hutang piutang. Maka butuh adanya syarat yang mendasari bahwa hutang piutang itu harus, pertama, ada ijab kabul. Cek, saya pinjem uang 25.000. Kata yang meminjami, oke, saya terima piutang Anda kepada saya misalnya, atau gimana lah yang sepadan dengan itu. Yang kedua, kedua belah pihaknya harus sudah sama-sama balik. Kumaha cenah budak leutik jeung budak leutik, ya kan? Abi nambutlah acis 2.000 kanggo angkot, hek budak teh TK keneh atau SD keneh belum balik. Kalau melihat dari berdasar ini, itu tidak dimasukkan kepada utang piutang. Emang aya budak TK hutangnya 2 miliar? Ya. Dia belum punya kebutuhan, belum punya referensi, belum punya pengalaman. Maka harus ada standar hukumnya, syarat sah untuk qard atau untuk utang piutang. Salah satunya adalah kudu balik. Batasan balik kita terjadi khilafiyah. Kalau bagi perempuan itu sudah haid, bagi yang laki-laki sudah mimpi basah atau sempurna umur 15 tahun. Kalaupun ada pendapat lain is oke, karena fikih itu rentan terhadap perbedaan. Kalau pada referensi lain mah enggak. Yang kedua, berakal. Kalau orang gila boleh nggak transaksi keuangannya tuh udah kumaha na oge-oge. Ya. Tapi nambut artos sabarahawan katakanlah, karena di sana di sebenarnya ada yang namanya orang yang Down syndrome. Nah, tapi nambut artos seberapa 5.000 karena meser kopi, ya kan nggak mungkin, karena dia juga kapan mau mengembalikannya, dari mana ngembaliin, udah wanin masihan saja kan gitu. Ini saya ngasih saja, itu contoh. Karena harus berakal sehat. Maka di dalam literatur yang lain, ketika ada seseorang dipaksa untuk nandatangani perjanjian utang piutang, kondisinya koma, ada sah. Kan ada orang faktor kebutuhan, kepentingan, ada ya butuh tanda tangan yang bersangkutan, yang bersangkutannya menuju di ICU, terus dimasukkan atau mungkin pakai jempol, nanti sidik jari, asah. Karena harus betul-betul sedang berakal sehat. Nu akan owah gingsir, akalnya sedang bergangguan, sah. Yang memberi maupun yang meminta, yang mempiutangi maupun yang berhutang. Kemudian dewasa itu ukuran kita beda-beda orang dewasa itu, yaitu ya ukuran balik itu dikatakan dewasa. Kalau dewasa dari KPAI itu dikatakan bahwa sudah melewati masa usia anak. Anak itu dikategorikan usia 18 tahun ke bawah. Berarti yang dikatakan dewasa itu 18 tahun ke atas. Menurut undang-undang perkawinan yang dikatakan orang udah dewasa itu sudah 19 tahun, karena sudah berhak boleh mencatatkan diri, mendaftarkan diri, melakukan pernikahan secara sah di negara maupun agamanya. Begitu. Yang berikutnya, tanpa ada paksaan. Abi ngutang lah, minjam nama kamu. Nah ini banyak nih. Orang datang ke KUA, dia bingung sampai dia sakit, utangnya sudah 10 tahun. Waktu berteman di Bekasi. Ini fakta. Kemarin saya mengkonselor dan saya menterapi, karena saya pendekatannya pakai hipnoterapi. Saya nggak tahu mengapa si ibu ini ngadeg-deg, kesang tingis, kadang kesang badas gitu kan ya Bu. Kenapa sampai sudah simptom, sampai sudah ke kesehatan fisik. Terus dia tiba-tiba nangis, dia tiba-tiba marah. Suaminya bingung. Kunaun istri saya, padahal icalannya terus jalan. Dia dapat uang tiap hari si ibu tersebut. Kemudian saya agak ajak relaksasi, kemudian saya relaksasikan ia. Ternyata ia pernah
memiliki perkara dengan sahabatnya waktu di Bekasi 10 tahun yang lalu. Utangnya ya cukup besar, 30 juta untuk utang bisnis. Sampai saat ini si temannya tidak mengembalikan, padahal itu butuh untuk modal usaha di Bandung. Saya seperti itu, Bu. Jadi utang piutang itu sampai menimbulkan gejala fisik dan psikologi, itu betul. Maka mengapa utang piutang harus mengikuti standar aturan main Islam? Kudu aya saksi, kudu aya akad, sabaraha piutangna, sabaraha lamina, kumaha teknis pengembalianana. Ya, itu contoh, Bu. Itu kemarin kejadiannya 2023. Tapi sekarang sudah mulai saya terapi, sudah mulai menyadarkan dirinya supaya tidak sakit, minimal tidak sakit secara fisik. Kalau sakit dia tidak bisa jualan, tidak bisa bisnis di Bandung. Pikirannya terganggu, kesehatannya terganggu. Itu contoh, Bu. Ini fakta banget. Kemudian syarat berikutnya ada harta yang dipinjamkan. Jadi kalau acis atau artos atau uang atau emas harus kelihatan. Jangan sampai aku pinjemin emas ya, tapi emas aku masih di toko. Kan begitu. Ada yang begitu ada. Ya udah tuh kapan diambilnya? Ya udahlah minggu depan diambil emasnya. Berapa gram? 24 gram. Udah gitu. Ya udah karena buat anak saya biaya rumah sakit, saya pinjem ya. Kamu ambil dulu di toko emas ya. Dianterin lah. Apa yang terjadi, Bu? Bersalahnya dengan waktu, harga emas naik, pinjamnya 10 gram. Pada saat itu harganya hanya 560-an, katakanlah 600 lah ya, kita bulat desimalkannya. Jadi kalau 10 gram itu jadi nilai transaksinya kalau dikonversi itu adalah 6 juta. Tiba-tiba waktunya jatuh tempo, harga naik langsung melambung. Kan kemarin sempat sampai 2 juta. Kabayang tuh, Bu. Nah ini, karena kalau emas itu dikembalikan berupa emas lagi sesuai dengan kadar dan beratnya, kan seperti itu. Sementara si ibu tersebut tidak bisa membeli dengan ukuran berat gramnya yang sama, dengan karat yang sama, di waktu zaman yang berbeda. Itu, Bu. Ya, makanya perlu pikirkan bagaimana ketika kita memutuskan rek hutang. Kasahawe. Yang ketiga, harta yang dipinjamkan ukurannya jelas. Yang terjadi nih Bapak Ibu, Bapak-bapak, ada seorang suami istri menikah nih, jejaka dan perawan menikah. Kasusnya 2020 di Kecamatan Cicendo. Saya nggak usah sebutin, pokoknya kecamatannya saja. Mas kawinnya 3 gram dibayar tunai. Berjalannya rumah tangga, ini ngomongin tentang perkawinan. Si istri butuh uang untuk berobat anaknya. Dia punya aset cincin dari mas kawin yang mau dijual. Mas kawinnya nggak pernah dipakai, disimpan di kotak perhiasan. Karena kalau dipakai khawatir jadi luntur, jadi segala macam atau hilang. Simpenlah. Sawayah-wayah dia butuh, dia ambillah kotak itu dan dia jual. Ternyata sudah datang ke toko emas, iya mabu sepuhan. Di situ berantem hebat, gontok-gontokan, Pak. Nih, ada kekinian laki-laki yang menipu calon istrinya dengan mas kawin sepuhan. Kata emas teh, Bu, ini bukan emas, ini mah tiruan, nu disebut sepuhan. Nangislah ia, butuh untuk bayar biaya perawatan, BPJS belum jadi, dia butuh menebus biaya perawatan anak. Ternyata itu mah, Bu, istri teh perempuan teh Pak, aritos datang adat-adatan anak saya pisan. Nauzubillahimin. Jadi saya bilang ketika saya di Wincatin, karena saya sebagai fasilitator bimbingan perkawinan pranikah di KUA, salah satunya, mohon kepada wahai kaum perempuan, pastikan calon suami Anda mere mas kawin sabara gram. Cek dulu di mana toko masna. Akhirnya, karena apa? Kita belajar dari salah. Kita percaya meren sebagai besan atau sebagai calon mitoha,
diludak katingalin aku koneng meronyoi gitu ya. Jadi saya bilang gitu, cek kepastiannya, emasnya bener nggak, bisa menilai kodrun nggak, kan harus ada nilai. Mahar atau mas kawin itu bagi yang para jejaka, tolong, mas kawin itu simbol kecintaan laki-laki kepada perempuan yang akan mengikat janji dengan akad pernikahan. Pastikan mas kawin ini betul-betul sesuatu yang mulia, yang diidolakan, bukan hanya dari sisi duniawi, tapi Allah akan memandang betapa kamu berjihad ingin memantaskan diri di hadapan Allah dengan akad pernikahan, memberikan mas kawin. Jangan sampai tipu-tipu. Nauzubillah min dzalik. Ini faktanya ada loh, orang saya sebagai penerima pelapornya dan saya yang merukunkan mereka kembali. Alhamdulillah sekarang udah rukun Pak. Luar biasa Pak. Itu 3 hari saya, 3 kali pertemuan baru terjadi islah perdamaian. Itu gara-gara anaknya 1, sekarang alhamdulillah sudah 2. Jadi sudahlah, dengan cara sendiri konselor memberikan edukasinya. Baik Bapak Ibu, ulang kembali, utang piutang atau qardun itu boleh, tapi bisa jadi haram kalau sudah ada penambahan. Kemarin di Cemennya nih bapak-bapak, ada seorang ibu-ibu janda usianya 71 tahun terjerat 7 orang rentenir. Waduh, saya pusing banget. Aset nggak punya, jual aset nggak ada aset, ya kan? Dagang, ya Allah, dagang apa sih? Dagang sayur paling untung 1.000-2.000, jualan balado telur, ya mau bisa nutup. Utangnya kurang lebih 6 juta. Bagi ibu yang hanya pedagang kecil, 6 juta itu besar banget. Katanya awalnya 750.000 buat bayar iuran komplek, buat bayar iuran RT, buat bayar PDAM, buat bayar listrik, sama beli beras dan kebutuhan. Awalnya 750.000, dicicilah dengan jualan balado telur teh. Iya katutup, ternyata besok iya teka udag, pinjam ke si B 250.000, pinjam ke si C 500.000, itu sama apa kecil nilainya, diakumulasi 2,7. Setelah saya bertemu dengan para itu, hasil terakhir Pak jadi kurang lebih 6 sekian. Dan sekarang saya dengan jajaran teman-teman, meskipun bukan di Satgas Rentenir, itu kan kasihan, udah sepuh, tak bersuami, anaknya beda agama, saudaranya sudah wafat semua. Kan akhirnya kita berbicara dengan RT, dengan RW, dengan Agnia, gimana cara memutus mata rantai ibu tersebut untuk tidak bisa. Akhirnya saya duduk dengan saya berhadapan. Oke, nomor teleponnya mana? Sudah datang ke sini. Karena kita sebagai pengurus RT punya kewenangan dengan Pak RW, dengan Babinsa, dengan kepala desa. Gimana caranya? Maka disitulah alhamdulillah saya bilang, Bu, saya sudah berjibaku. Gimana caranya menutup piutang dari 7 orang yang ibu piutangin. Dan sekarang kurang lebih tinggal 1, sedikit lagi. Saya sedang berusaha, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dedel doanya. Kalau kita tidak bisa membantu, bantu doa. Kalau kita bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta. Saya yakin bukan di kampung saya saja, di kampung ibu dan bapak ada kasusnya seperti itu. Inilah Bu, fakta, itulah fakta. Mungkin salah satu dari data yang terakumulasi di Jawa Barat dari 16.000 kasus, itu salah satunya itu. Tapi kan usia yang 70-50 itu nggak ada. Kemarin itu yang diupload, yang terlapor itu usia 17 sampai 35 tahun. Kasus di Jawa Barat. Oke. Mendatangkan haraman. Oke. Ini saya ambil dari salah satu hadis. Sesungguhnya apabila seseorang terlilit utang, maka bila ia berbicara akan dusta. Jika ia berjanji akan memungkiri. Jadi orang yang sudah dalam jeratan itu piutang, kalau berbicara dusta, ini hadisnya. Kalau berjanji ingkar. Sok sekarang,
Bagaimana orang mempertaruhkan hutang 200 triliun misal, entah itu termasuk kategori hutang atau apapun, katakanlah. Kemarin ibu lihat nggak bagaimana orang di Semarang membebaskan utang 58 miliar. Ada sekolahnya ternyata sekarang di Indonesia inisiatif Bapak Ibu, ada sekolah bagaimana kita bisa membayar utang secara syariah, secara Islam. Karena apa? Ternyata kata yang bersangkutan, kata yang orang gimana, gelisah, gelisah, nggak bisa tidur, makan nggak bisa nyaman, bepergian nggak bisa tenang. Padahal truknya saja 63 truk, punya truk, karena memang dia menyediakan layanan jasa truk untuk ke dinas-dinas. Tapi ternyata kelilit. Karena apa? Dari 63 BPKP truknya disekolahkan ke perbankan. 1 bulan yang harus setorkan ke perbankan itu bunganya saja sekitar 600 juta. Kebayang Bu? Ya Allah. Sementara yang namanya penyedia jasa tidak selamanya bisnis itu mulus. Oke, baik Bu. Alah, tinggal 10 menit. Baiklah, tadi ya Bu, surah Al-Baqarah ayat 282 dasar hukumnya. Tadi syarat sahnya untuk piutang, ijab kabul, balik, berakal, harta yang dipinjamkannya ada harta, ukurannya jelas. Ya, terakhir nih slide yang terakhir. Apa sih kiat kita untuk membebaskan dari jeratan itu? Jika hutang sudah menjadi jeratan dalam hukum kita. Saya ambil dari salah satu ilmuwan. Hanya 2. Benahi cara hidup, way of life. Benahi gaya hidup, lifestyle. Benahi cara hidup, benahi gaya hidup. Naon bedana cara hidup jeung gaya hidup? Cara hidup mah cara bagaimana kita bisa hidup. Bukan hanya hidup di dunia, tapi kita mengimani hidup bakalan di akhirat. Kalau kita punya piutang tidak selesai di dunia, ditagihnya di mana Bu? Akhirat. Maka tadi selesaikan, bahkan Rasulullah itu tidak mensolatkan orang yang belum utangnya beres. Akhirnya Rasulullah menjadi tameng. Oke, ini menjadi sebuah tradisi ketika kita mau memakamkan jenazah. Itu ada ijab kabul dari keluarga. Barang siapa yang memiliki utang piutang dengan almarhum dan almarhumah, ini saya ahli warisnya, hubungin saya. Tapi kasus yang terjadi Pak, salah satu koperasi pailit karena tidak teraturnya pemberian utang kepada anggota. Singkat cerita, koperasi tersebut bangkrut. Menagih kepada para peminjam, kepada pengutang, sudah meninggal orangnya. Didatangin ya ahli waris. Aduh, kada abi mata terang. Nih fakta Bu. Dan mama teh nyarios aya piutang, teu nyarios aya tambutan, maka kudu ditulis tuh seperti itu. Kudu ada saksi seperti itu. Suatu ketika kita punya utang belum lunas, belum jatuh temponya, kemudian wafat, maka di situ sudah diberitahu, nak, mama punya utang, papa punya utang ke si B, ini kwitansinya. Bisi papa dan mama meninggal lebih dahulu, ambillah harta dari ayah, dari ibu, harta mama papa, silahkan lunasi dulu. Itu entong susulum hutan, tong bebejanya kasih AA, mungkin mama bakal dicarekan. Khawatir nih, berpotensi terhadap kemudorotan dunia dan akhirat. Ini makanya Bu, jadi halo Ibu, terus asa gitu lah. Oke, surah Al-Baqarah ayat sabaraha Bu tadi teh? Cung, ngacung. Oke Bu, sabar Bu. Oke, tiasa Bu diauskeun. Hilap. Oke. Ini abi kado-kado deh Bu. Ya.
bersama. Ketika berbicara pinjol, pinjaman online atau koperasi yang berbasis penerusan UMKM, itu ternyata di Kota Bandung itu ada dua. Pinjaman online ini yang berbasis syariah itu diadvokasi dan mengikuti rumah bagaimana aturan supaya ini tidak ada penambahan dari nilai pokok. Kan sekarang kayak Satgas Rentenir nggak bekerja sendirian, makanya nyantol ke Basnas untuk membebaskan para warga Bandung yang betul-betul memang sudah urgent harus ditolong. Nah, jadi ketika kita berbicara nanti ada berbicara pegadaian pun sama. Jadi kita bukan berarti ari riba teh haram, betul. Apakah bank itu riba? Apakah bank itu haram? Tergantung aktivitas transaksi keuangannya. Sampai terjadi khilafiyah, para syekh itu mengatakan bahwa bunga bank ini adalah haram karena masuknya riba, terjadinya ada ziyadah, ada penambahan. Nah kan tadi ada ziyadah, ada penambahan, bahkan merugikan pihak. Maka ketika kita mau peminjaman harus ada ijab kabul, ada akad. Akadnya sesuai enggak dengan nilai-nilai yang tadi kita bahas. Kalau enggak, maka nggak usah ambil. Karena apa? Kemudaratannya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Itu ya Bu ya. Oke, nanti kita akan bahas untuk tema itu. Karena itu bahasanya tersendiri. Ini kita lagi bagaimana kita supaya bebas dari masyarakat warga Bandung, Jawa Barat, 16.000 kasus ini, gimana kita memiliki peran terhadap kondisi masyarakat yang memiliki permasalahan sosial seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, karena Ibu sudah bertanya. Masih satu ya Bu. Puntennya karena azan, jadi mau berbagi cinta ya dari Cimia. Saya mau nanya mungkin bukan ya, karena ibu dinas di KUA, saya anak raba di Mergo ini. Si suaminya mengatakan bahwa kalau hidup sekalian gitu, tapi dia masih, itu hukumnya gimana? Apakah masih bisa menafkahi atau masih bisa bersatu lagi? Iya, baik. Ini pertanyaan sering terjadi. Satu lagi. Alhamdulillah tidak apa-apa. Saya advertise deh, oke ya. Baik. Berbicara fikih, tadi saya sudah singgung, fikih itu rentan khilafiyah. Para ulama membicarakan tentang bunga bank itu antara riba dan boleh, itu juga terjadi dua pemahaman. Tapi yang perlu kita sepakati, riba itu haram. Itu sepakati, karena sudah semuanya menjadi patokan. Kalaupun yang nanti kita memilah bahwa di mana riba itu terjadi ketika terjadinya prosesnya, proses aktivitasnya, kayak tadi kan seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan Ibu yang terakhir. Begitupun muamalah yang berkaitan tentang akad nikah, yang akan dikunci atau dibubarkan dengan pernikahan, dibubarkan dengan perceraian. Pernikahan didaftar di KUA, perceraian di pengadilan agama. Ini para kaum laki-laki atau para suami yang sangat marah, semarah-marahnya sampai talak tilu sakalian, gitu kan? Ya. Di mata hukum Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 tidak ada talak 3. Yang ada adalah talak 1 roj'i. Jadi kalaupun para suami talak tilu, tetap di panitera dan di pengadilan akan dijatuhkan hukum akhirnya talak 1 roj'i bagi suami yang mendaftarkan talaknya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau istrinya yang menggugat kepada pengadilan untuk mentalak suaminya, namanya talak bain sugro. Jadi bisa balik lagi, bisa rujuk lagi, supaya teriweuh tercapai. Jangan sampai nunggu itu selesai idah di pengadilan. Kemarin datanya gini Kang Ustadz, ada seorang ibu mau bunuh diri 2 pekan yang lalu, persis dari Jumat. Masalahnya 3 bulan tidak ditanya oleh suaminya. Gara-gara
gara-gara salah parkir ke lebaran April kamari. Salah parkir. Nu kuduna parkir belah ditu, dia parkir belah dia mudik ka kampungna. Cek istina teh Kang parkirna di belah dia. Karena si keur nerima perintah teh si suamina keur nelpon ujug-ujug carogena teh parkir palih ditu. Dugi ka bumi, kenapa kamu parkir di sana? Lah emang kan di sana juga nggak apa-apa kan? Tadi kan saya bilang kalau parkir tuh di sini kan saya nggak tahu. Makanya jangan nelpon mulu. Begitulah awal muala pertengkarannya. Singkat cerita, rame-rame mudik-mudik lain lebaran kalah pabaeud-baeud. Ka Bandung teu ditaros istrina karena merasa harga diri suami diacak-acak di payunan mitoha. Tuh. Nah, laki-laki mah Bu, jangan dicutik harga dirinya. Hese pisan minta hampurana. Kecuali anu tos ngaosna rutin. Hese. Karena apa? Ar-rijal qawwamna, kewibawaannya ini yang membuat ia terkesan seperti egois, padahal tidak. Ya kan? Tapi kalau ada yang suami mudah memaafkan kesalahan istri, itu mah luar biasa. Sayang banget. Jadi bisa kembali lagi Bu, selagi belum dijatuhkan talaknya itu oleh pengadilan. Kalaupun pengadilan agama telah ikrar talak telah dijatuhkan, kemudian mau rujuk, itu bisa. Nanti ada formatnya di KUA untuk bisa rujuk, ada. Jadi untuk pencatatan perkawinan mangga wayanya intens dengan KUA. Nah, permasalahan yang tadi, Bu, saya sudah dari tanggal 16 April sampai sekarang, saya masih dalam idah atau enggak? Ya, karena baru 84 hari waktu lapor. Jadi gimana? Ya udah honeymoon lagi. Jadi saya nggak harus akad ulang, nggak usah, karena masih dalam rentang masa-masa menunggu. Ternyata mereka ingin baikan lagi, dipikir-pikir ternyata geningan. Tepatanya jeung caroge teh teu raos, caroge teh nanya isi oge geningan. Karena satu rumah. Urusan anak rek nanyakeun peso harareun. Nanyakeun gelasan di merah, lupakan. Seperti itu, harerin letah. Ya kan? Akhirnya dia datang ke KUA, tapi memang ya saya jadi tahu masalahnya. Jadi ilmu lah buat kita. Ternyata buat perempuan jangan namanya. Jadi cara berpikir perempuan sama laki-laki itu beda. Memang laki-laki itu kan, kata Aisyah Dahlan itu, kalau ia sedang mengerjakan sesuatu jangan dicampurkan dengan pekerjaan yang lain. Karena apa? Otak laki-laki itu tematik. Mun ngomongkeun Al-Qur'an, mun ngomongkeun peso. Ulah keur ngomongkeun peso, nyaritakeun jarum pentul, nggak bisa. Perempuan masih bisa. Bekat sedang berbicara peso, ngobrolkan paniti. Berbicara peso, ngomongkan sapu, masih bisa. Tapi kalau laki per tematik. Maka kalau mau menginstruksi kepada laki-laki, itu harus per tema. Pak, pangnyandakeun sampah di dapur kapayun hiji. Itu tanggal Bu. Pak, punten pangnutupkeun panto bisa aya ucing. Itu cicing heula. Sampai ia melakukan kegiatan pergerakan cicing heula. Entong ngaudur Pak panganterkeun sampah ka ditu engke balikna pangnutupkeun jandela wayahna eta anduk nu dina poe canda ka bumi. Wah jadi Bu, lieureun. Tak bisa, perempuan mah bisa kayak Bu, jadi bisa. Balik lagi, tinggal dihitung masa idahnya masih ada atau enggak. Karena apa? Hukum di Indonesia pakai undang-undang perkawinan nomor 174 untuk mengatur hilafiah seperti itu. Karena kalau tidak diatur oleh undang-undang, nah udang talak tilusa kalian berarti kudu pakai muholi lamun rek balik DKAB kan gitu. Apaan kumaha atuh muholi mah nya urang kawin heula ka pria lain terus engke lamun pria lain teh daek nyerekeun abi lamun teu. Kan abi bingung hayang balik ka akang gitu. Maka yang menjadi rujukan kita adalah pengadilan agama, bukan pendapat perbedaan. Kalau pendapat perbedaan macam-macam ya. Hatur nuhun Ibu, Kang Hasan, hatur nuhun. Waktosna parantos saep, nanti kita lanjutkan ya di komunitas-komunitas Majlis Talim yang lain. Hapunten nu kasuhun Bapak. Door prize-nya tuh saya Pak anjingnya. Insya Allah nanti kajian yang berikutnya. Tenang ya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur ya Pak. Ibu Oget istiqomah ibadah, tetap sabar mendampingi aki-aki ya. Oke, tetap sabar menghadapi para menantu dan cucu. Bagi yang belum menikah pulang dari sini langsung ada Arjuna yang melamar. Bagi yang dari sini masih jejaka pulang ke sini ada bidadari yang hadir ya. Amin Allahumma amin. Hatur nuhun, barakallahu li wa
lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.